ke gunung yang tinggi sama ke bait hubungan Allah supaya untuk apa? Untuk untuk mencemplungkan untuk siapa lagi, apalagi kalau bukan untuk menyuruh Yesus untuk mati bunuh diri di situ. Menggenapi Ya iya, berarti ketika kamu ngomong menggenapi berarti itu sama-sama dengan keinginan iblis, ingin melenyapkan Yesus. Ya, itu loh. Tergenapi itu buktinya bahwa dia adalah Tuhan. Firman yang dia sampaikan itu adalah firman Tuhan. Tergenapi karena Allah itu tidak bohong. Iya, tergenapi dalam konteks Tuhan harus mati di tiang salib, diludahin, digebugin begitu. Konyol sekali Anda. Ini ada Bang Juma, Pak Pendeta dan Pak Pendeta Agung. Ini ada 2 pendeta nih kita kedatangan pagi ini nih, alhamdulillah. Mangga Bang Juma mau diskusi nih sama teman-teman kita nih. Iya. Jadi terima kasih Pendeta Torosaki. Selamat pagi saudara saya. Iya. Salam persahabatan. Oke. Jadi saya menyimak ya dialog dari tadi tentang teroris. Jadi kita secara logika aja dulu berpikir. Ketika Yesus itu datang, itu sudah berdiri sebuah pemerintahan, Pak. Pemerintahan yang berdiri itu adalah pemerintahan di bawah pemerintahan Kaisaran Romawi pada saat itu. Jadi aturan main yang berlaku adalah aturan main sebuah pemerintahan kerajaan Romawi yang mengatur segala sesuatunya di dalam kehidupan orang-orang Yerusalem, orang-orang Israel pada masa itu. Karena mereka hidup di bawah jajahan daripada Kekaisaran Romawi. Jadi semua struktur pemerintahan yang terkait dengan kehidupan orang-orang pada masa itu ya harus ikut aturan mainnya pemerintahan Romawi. Nah, dengan kondisi itu kemudian muncul sosok manusia bernama Yesus di tengah-tengah pemerintahan Romawi yang mengajarkan kemudian tindakan-tindakan kriminal. Contoh di dalam Lukas 14:23. Kata Yesus kepada pengikutnya, "Pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk ke dalam rumahku, karena rumahku harus penuh." Dalam konsep pemerintahan Romawi, Pak, ini Yesus teroris atau apa ini menurut Pak Pendeta? Oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Ya. Selamat pagi. Ya, beginilah cara saya mau menyambut dengan baik dia, Pak ya. Ya, silakan. Tadi ya sesuai dengan yang Bapak katakan teroris ya, Pak ya. Iya. Ya, sudah jelas itu dulu tentang perang salib. Itu bukan disebut dengan teroris seperti yang disampaikan tadi saudara saya sebelumnya, bahwa perang salib itu sudah ada persetujuan, udah ada musyawarah terlebih dahulu. Ya. Pak Pendeta, ini saya belum masuk ke sana. Kalau perang salib itu kan memang ada perintah di dalam kitab Anda. Ini kita berbicara mengenai Yesus. Sabar, saya arahkan dulu Bapak. Di dalam pengajaran yang kita tahu secara sejarah histori, pemerintahan yang berlaku pada masa itu adalah pemerintahan kerajaan Romawi. Tiba-tiba muncul orang ya di tengah-tengah pemerintahan Romawi yang kemudian mengajarkan mengobarkan perang. Aku datang Lukas 12:49, Pak. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Kemudian di dalam Lukas 19 nomor 27, pada saat pemerintahan kerajaan Romawi lagi memerintah di Yerusalem, tiba-tiba ada orang yang muncul mengatakan, akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Jadi di dalam pemerintahan Kekaisaran Romawi ada orang yang merasa menjadi raja juga di dalam kerajaan Romawi. Siapa oknum ini, Pak? Tolong, siapa oknum ini yang kemudian menggalang kekuatan untuk melakukan pemberontakan? Ingat-ingat pada masa Yesus hidup, pemerintahan yang berkuasa di situ adalah pemerintahan kerajaan Romawi. Tiba-tiba ada yang mengaku raja. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya,
bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Ini di bawah kekuasaan kerajaan Romawi, kok tiba-tiba ada yang mengaku sebagai raja juga, mengajak semua orang yang tidak menjadi pengikutnya untuk dibunuh. Ini pelaku teroris bagi kerajaan Romawi atau apa ini, Pak? Saya menjawab sama Bapak, ya. Yesus tidak pernah mengatakan secara langsung bahwa dia adalah raja. Ya, tetapi ketika ditanya kepadanya, apakah engkau adalah raja? Jelas apa yang kamu katakan. Nah, Bapak tadi mengatakan menyuruh orang dari simpang-simpang perjalanan membawa ke rumah Allah. Apakah ada etika baik di situ atau tidak? Menurut saya, ya, ada etika baik ketika murid-murid Yesus, karena pada waktu itu orang-orang tidak datang ke rumah Tuhan, tidak percaya kepada Tuhan lagi. Mereka mempunyai penyembahan yang tidak berasal dari Tuhan. Makanya Yesus datang untuk membawa kembali umat-umat itu kepada Allah. Masalahnya gini loh Pak Pendeta, ini ketika kita berbicara mengenai teroris, itu berarti adalah orang atau sekelompok orang yang mengacau sistem pemerintahan. Nah, pada masa itu sistem pemerintahan adalah kerajaan Romawi, Pak. Tiba-tiba ada oknum yang mengajak manusia untuk kemudian melakukan sesuatu yang disebut makar di dalam pemerintahan Romawi. Apa makar itu? Bahkan tetapi Lukas 19 nomor 27, dia mengajak orang-orang itu kemudian untuk melakukan sesuatu yang tidak berkesuaian dengan aturan main pemerintah. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Menurut pemerintahan sah pada masa itu, oknum ini teroris atau bukan menurut Bapak? Silakan. Ura. Sama Bapak sekarang, mana ada di situ makar? Ya, demo. Apakah pada waktu itu pengikut Yesus mereka demo-demo, mereka makar melawan pemerintah? Ini data, Pak. Ini data, ini ayat loh, ayat. Saya pinjam istilah Al-Qur'an. Ini ayat, ada panduan, Pak. Pada saat contoh misalnya gini, pada saat pemerintahan sah negara Republik Indonesia, Pak, tiba-tiba muncul orang yang mengajak orang lain untuk membunuh orang-orang yang bukan pengikutnya, itu teroris atau bukan menurut Pak Pendeta? Saya tanya sama Bapak, ya, apakah sudah terjadi pembunuhan pada waktu itu, murid-murid Yesus membunuh orang? Ya, saya boleh menjawabnya, untung saja pelaku teroris ini cepat ditangkap dan dieksekusi, disalib. Nah, inilah pemahaman Bapak tentang ayat ini. Bapak, Ura. Ini Bapak tidak mengerti dan tidak memahami, karena Bapak kutip satu ayat, ya, ini satu ayat, Bapak harus cari ayat pendukungnya, Pak. Ya. Banyak, Pak, banyak. Data-data seperti ini banyak, Pak. Jangan kau menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Ini dia bacakan pada masa pemerintahan kerajaan Romawi. Di tengah-tengah kerajaan orang, Pak, dia melakukan tindakan-tindakan seperti ini. Kamu menyangka bahwa aku datang membawa damai di atas bumi. Bukan kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Ini orang lagi tentram, negaranya lagi baik, kok tiba-tiba muncul oknum yang kemudian memprovokasi orang untuk melakukan pertentangan. Ini teroris atau apa ini, Pak? Pak Pendeta. Ura. Ya, sesuai dengan teks itu, Bapak salah memahami. Kalau memang Pak Pendeta, ini bukan salah memahami. Ini berbicara mengenai teroris. Negara yang sah, pemerintahan yang sah pada masa itu adalah pemerintahan Kekaisaran Romawi. Tiba-tiba muncul oknum yang mengajak melakukan pembunuhan. Ini teroris atau apa menurut Bapak? Saya tanya sama Bapak, apakah ada waktu itu murid-murid Yesus sama dengan Yesus mengangkat pedang mau menyerang? Ada loh, Pak. Sampai dia menjual pundi-pundi mereka, menjual jubah untuk beli pedang. Ada, Pak. Nah,
Anda tidak mengerti ayat itu, Pak. Iya, ini berbicara mengenai teroris, bukan mengerti ataupun tidak. Tindakan yang dilakukan oleh oknum-oknum ini adalah tindakan yang melanggar aturan pemerintahan Romawi pada masa itu, melakukan perlawanan. Dengarkan saya, Pak. Pak Juma. Ya, silakan. Ketika murid-murid Yesus itu menjual jubah untuk beli pedang, apakah ketika pedang itu sudah membinasakan orang? Tidak sempat membinasakan, Pak. Kenapa? Karena pemerintahan pada masa itu dengan sigap dan cekatan melakukan tindakan terhadap pelaku-pelaku teror ini. Bentar dulu, dengarkan saya dulu. Iya, silakan. Ya. Dan ketika Yesus ditangkap, ketika murid Yesus Petrus memotong telinga prajurit itu, apakah Yesus membiarkan? Tidak. Malah pun Yesus melarang mengambil telinga prajurit yang terpotong itu, dia sambut kembali. Iya, Pak, teroris juga sekarang ini kalau ketangkap juga begitu. Pimpinannya malah ada yang bertobat, ya, mengaku sebagai mantan teroris. Pelaku ini pengikutnya cuma sedikit, Pak, sampai tidak terjadi pemberontakan besar-besaran. Tapi yang terlihat kemudian adalah doktrin-doktrinnya dia, Pak. Doktrinnya dia, aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala, artinya mengobarkan perang. Ini kita melihat dari kacamata pemerintahan. Pemerintahan yang sah pada masa itu adalah pemerintahan kekaisaran Romawi. Tiba-tiba muncul ajakan dari oknum untuk melakukan pembantaian. Ini teroris atau bukan, Pak? Ura. Bapak harus menjelaskan dulu, mempertanggungjawabkan ini. Mana waktu itu pembantaian yang dilakukan Yesus? Satu mengobrak-abrik orang yang lagi jualan di bait suci. Itu buktinya dia melarang mengajak etika baik. Dia mengatakan jangan jadikan tempat rumah Bapakku tempat jualan bisnis. Makanya dia larang itu semua. Apakah ada yang dimatikan? Apakah ada yang dibunuh di situ? Menurut korban, dia itu pelaku teror. Dia meneror para penjual. Apa salahnya orang menjual di situ loh? Mereka tidak melakukan sesuatu yang melanggar aturan pemerintahan Romawi kok. Apakah di rumah Allah bisa jualan? Saya mau tanya sama Bapak. Lah, itu bukan di rumah Allah, itu di halaman, Pak. Di halaman parkir. Ada juga di pintu itu, ada juga semua di bawah di dalam. Nah, yang berhak melakukan penertiban waktu itu adalah Satpol PP-nya Kekaisaran Romawi, Pak. Bukan Yesus. Satpol PP-nya, Pak, bukan Indonesia. Dan memang jelas mengajak kebaikan itu, ya, mengajak kebaikan itu tentu ada sedikit kerasnya. Ya, teroris juga begitu, Pak. Teroris itu punya niatan mengajak kepada kebaikan sampai mereka dicap teroris. Itu. Mana Yesus membunuh orang, membantai orang? Karena orang-orang pemerintahan Romawi pada masa itu dan juga orang-orang yang ada pada masa itu seketika langsung melapor ke Kekaisaran Romawi. Terbukti dia melapor ke mana? Herodes, melapor juga ke Pilatus. Itu bukti, Pak. Yesus dilaporkan ke pemerintahan yang sah. Iya. Nah, menurut Bapak ini pemberontak, teroris atau penjajah menurut Bapak? Yang jujur-jujur aja dong. Jadi di situ, Pak. Ada pembunuhan terjadi. Yesus langsung membunuh orang yang jualan di situ. Makanya Bapak jangan ngarang dong. Itu bukan teroris, itu menegaskan suatu kebaikan bahwa di rumah Bapakku, ya di bait suci jangan ada yang jualan, itu jangan tempat bisnis. Nah di situ kan kita lihat ada sapi di situ, macam-macam jenis mereka jualan. Ada yang menaikkan uang persen juga di situ. Sebagai ajaran Yesus dia marah. Apakah ada korban di situ, Pak Juma? Loh, belum ada korban, Pak, belum ada korban. Tetapi doktrin yang dilakukan di tengah-tengah pemerintahan yang sah, diantaranya satu, di Lukas 14 nomor 26, jika seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapak ibunya, istri, anaknya, saudara-saudaranya, istrinya, laki-laki atau perempuan, nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi pengikutku. Ini pemerintahan sah, ada doktrin yang muncul di tengah-tengah pemerintahan itu untuk melakukan penekanan-penekanan. Jikalau seorang datang kepadaku dan tidak membenci
bapaknya, ibunya, anaknya, saudara-saudaranya, dia tidak bisa menjadi pengikutku. Ini tindakan kriminal atau tindakan apa ini, Pak? Ditinjau dari perspektif pemerintahan pada masa itu. Urun rembuk, Bung Juma, Pak Pendeta. Iya. Mungkin untuk menjembatani saja ya. Silakan. Apa yang dikatakan Pak Pendeta tadi bukan arti kerajaan duniawi loh, Mas. Bukan. Tapi Yesus itu dalam misinya tentang kerajaan Allah. Di mana Pak Pendeta tadi kan sudah mengatakan bahwa zaman itu orang sudah tidak lagi melakukan penyembahan kepada Allah yang benar, kan gitu, Pak. Jadi tidak bisa dikaitkan Yesus itu datang ke dunia untuk mendirikan sebuah kerajaan duniawi, bukan. Tapi dia datang itu untuk menegakkan. Oke, saya paham, Pak. Saya ngerti. Kalau itu yang menjadi dasar pijakan. Tapi bukankah kemudian nubuatannya yang terjadi adalah Mesias harus menjadi raja bagi Bani Israel? Raja yang dimaksud di sini laksana Daud, laksana Salomo, Pak, laksana Musa yang mampu membebaskan mereka. Makanya Yahudi menunggu Mesias. Mesias apa yang mereka tunggu? Mesias yang mampu membebaskan mereka dari penjajahan. Bukan penjajahan rohani, tapi penjajahan jasmani. Itu yang kemudian terjadi. Kemudian, di dalam pengajaran yang ada di dalam kitab saudara, Pak Pendeta Agung dan juga Pendeta Torosaki, Lukas 19 nomor 27 itu ajakan bunuhlah, bukan bunuh rohani, tapi bunuh jasmani, Pak. Makanya aku bilang, ini dalam keadaan lagi tenang negara mereka, orang-orang Kekaisaran Romawi ini, dalam kekuasaannya terhadap Palestina atau tanah Yudea kala itu, muncul orang yang kemudian mengajak melakukan pembunuhan. Menurut kacamata pemerintahan waktu itu, dia teroris, atau makar, atau kayak mana itu? Contoh misalnya dalam negara kita ini aman, tentram, ya, tidak ada tindakan-tindakan. Kemudian muncul oknum menggalang kekuatan, mencari pengikut, lalu mengajak membunuh orang-orang yang berseteruh dengan dia. Oh, kalau itu Lukas pasti 19:20. Ya, pasti dianggap sebagai teroris, kan? Dianggap mengajak ajakan yang tidak benar, karena kan melawan itu dia. Tapi kalau Yesus, misi kedatangan Yesus ini yang dipahami oleh umat Kristen, Pak ya, bukan datang dalam arti mendirikan sebuah kerajaan duniawi, meskipun tadi Bapak bilang seperti Daud dan sebagainya, itu bukan. Kristus tidak datang untuk seperti Daud, Pak. Bukan. Tapi sorry Pak Pendeta, lalu dia ditunggu sebagai Mesias itu sebagai apa? Yahudi ini menunggu Mesias yang mana sebenarnya? Nah, itulah makanya bangsa Yahudi, keyakinan Yahudi mungkin sampai sekarang juga tidak mengakui kan akan ketuhanan Yesus itu kan. Iya, artinya gini loh Pak Pendeta, artinya tentang ketuhanan Yesus itu adalah konsep lain di luar daripada pengajaran para nabi yang datang kepada Bani Israel. Karena yang datang di Bani Israel itu adalah yang mereka tunggu adalah Mesias, pembebas, Pak, pembebas dari penjajahan, dari penindasan. Bukan seperti yang Kristen gaungkan hari ini, Tuhan yang datang sebagai manusia. Makanya Yahudi kala itu benci banget kan dengan Yesus, itu benci sekali. Karena yang diharapkan dia itu adalah pembebas dari penjajahan kan. Tapi Yesus kok tidak ke arah sana, tapi dia selalu bicara tentang kerajaan Allah, tentang mengajarkan bagaimana menyembah Allah yang benar. Ya, bagi umat Kristen, Kristus datang ke dunia itu dalam rangka menegakkan supaya umat manusia kan semuanya tidak ada yang tidak berdosa, toh Pak. Itu supaya kembali kepada Allah yang benar. Yaitu kalau umat Kristen diyakini sebagai Tuhan Allah Bapa yang Esa. Karena Yesus sendiri juga mengajarkan kan Pak, sembahlah Allah yang Esa, satu-satunya tiada yang lain, itu aja. Itu bukan dalam rangka membebaskan dari penjajahan Romawi. Nah, itu dia Pak. Kan? Oke, saya ngerti itu Pak Pendeta Agung, saya paham itu. Jadi konsep yang diusung oleh Kristen, Yesus datang membawa damai, Yesus datang untuk membebaskan manusia dari dosa, Yesus datang untuk mendirikan kerajaan Bapa yang ada di surga. Itu konsep Kristen. Oke, tapi kita lihat kenyataan, Pak.
orang-orang Yahudi pada masa itu adalah orang yang berada di bawah tekanan pemerintahan kekaisaran Romawi. Aturan yang berlaku adalah aturan kekaisaran kerajaan Romawi. Fakta, ketika Yesus dikatakan bersalah, Yesus diadili di mana? Diadili di pengadilan kekaisaran Romawi. Pilatus, Herodes, dan seterusnya. Artinya bahwa aturan main pada masa itu, masyarakat pada masa itu tunduk dan patuh terhadap pemerintah yang sah, yaitu kekaisaran Romawi. Tiba-tiba muncul oknum nih, apapun misinya, mengajak ke kerajaan Allah ke, mengajak kemana ke, apapun misinya. Yang ada yang muncul di permukaan adalah oknum ini melanggar aturan main kekaisaran yang terjadi pada masa itu. Mengajak melakukan satu tindakan yang melanggar aturan main pemerintahan. Saya ngerti itu. Ya, tapi silakan. Ingat, ketika di pengadilan Pontius Pilatus, ya, Pontius Pilatus sampai cuci, Pak, cuci tangan. Dia tidak menemukan satu pun kesalahan dari Yesus, itu tidak ada. Karena Yesus selama hidupnya itu melakukan kebaikan, Pak. Melakukan kebaikan, gitu loh. Kenyataannya begitu. Makanya Pontius Pilatus, hakim waktu itu, tidak menemukan kesalahan yang ada di dalam diri Yesus, sehingga yang mengadili itu ya si masyarakat luas yang dasarnya adalah kebencian semata-mata gitu aja. Sampai disuruh memilih kan, Yesus yang dibebaskan atau penjahat besar waktu itu yang dibebaskan. Enggak pandang bulu lagi, Pak. Tidak melihat kebaikan seseorang, tapi karena di dalam hati nuraninya itu benci setengah mati lah, katakanlah seperti itu. Yang penting Yesus itu mati disalib, pokoknya gitu kan. Sehingga penjahat besar itu yang berdasarkan hukum negara juga itu malah dibebaskan, ya aneh. Iya, betul. Jadi gini, ketika yang merasa korban kemudian melaporkan terhadap Yesus, terhadap pemerintahan, ya, akan tindakan yang dianggap sebagai sebuah tindakan kriminal bagi korban pada masa itu, kacamata kita sebagai orang luar ini, itu tindakan teror karena ada korban di situ. Ada korban, ada yang merasa ada yang merasa risih dengan keberadaannya dia. Ada yang merasa dikacaukan dengan keberadaannya dia. Faktanya dia sampai dilempari batu dan seterusnya. Nah, oleh karena itulah saya katakan korban ini bukan korban dalam arti banyak nyawa yang mati loh, Pak. Bukan. Korban yang dikatakan teror itu, Pak, tidak mesti nyawa, Pak. Yang dikatakan teror itu adalah menciptakan ketidaknyamanan dalam kehidupan bermasyarakat. Itu yang dimaksud tapi teror. Kalau di negeri kita, teror itu tidak hanya semata-mata seperti itu, Pak, tapi dengan wujud nyata kan. Iya, karena pada saat itu alat untuk membunuh belum lengkap, Pak, belum lengkap. Baru hanya bisa membeli 2 pedang. Kasihan waktu itu. Andaikan waktu itu sudah ada bom, ada pistol, ada senapan, itu yang terjadi, Pak. Tidak. Kedua, Yesus mengatakan tentang pedang dan sebagainya. Jangan dihentikan pedang beneran, bukan. Oh, nggak bisa, Pak, karena buktinya dia beli pedang beneran. Bapak jangan menutupi itu. Yesus beli pedang beneran, Pak. Di mana ayatnya? Wah, bahaya ini kalau seorang pendeta nggak tahu bagaimana kemudian Yesus beli pedang. Itu mungkin Bapak membaca kitab sucinya orang Kristen tapi versi Islam ya, Pak ya? Oh bukan, loh kok ada kitab suci yang Kristen versi Islam? Ya, cara pandangnya itu versi teman-teman. Faktanya Yesus beli pedang, Pak. Coba untuk apa beli pedang? Itu untuk untuk potong bawang atau gimana itu pedang yang dibeli Yesus? Di mana Yesus beli pedang itu, Pak? Oh, masa Bapak nggak tahu sih? Mana Yesus beli pedang? Di mana? Coba kita lihat dalam Lukas 22, Pak. Coba, Pak. Iya. Bapak sebutkan saja. Mungkin cara kita mengartikannya berbeda, karena banyak kata-kata Yesus itu kata kiasan, Pak, perumpamaan. Kiasan bagi orang yang ingin menyembunyikan fakta kebenaran. Betul, saya akui itu. Setiap yang sudah fakta dibilang hiasan, setiap yang hiasan dibilang fakta. Itulah yang hebat. Bukan begitu, dalam pemahaman Karena Kristen. Saya amati teman-teman Muslim ini kadang-kadang tidak konsisten, Pak. Nah sekarang begini, seorang pendeta sekelas Bapak tidak tahu bahwa Yesus itu pernah beli pedang, kan lucu, Pak. Begini, lucu Pak. Loh itu. Begini, Pak. Saya mau tanya ke Pak Juma ini tentang konsistensi, tentang bagaimana Bapak itu melihat kitab ayat-ayat di dalam kitab suci orang Kristen.
Kristen ya. Nah, begini aja Pak, begini. Benarkah Yesus pernah memerintahkan muridnya beli pedang? Itu aja dulu. Mas Suma. Ya. Sekarang Bapak meyakini atau tidak meyakini bahwa apa yang sudah tertulis di kitab suci itu ya benar adanya gitu loh. Karena kadang-kadang saya melihat teman-teman mencomot ini dipakai sebagai landasan menyerang tentang kekristenan, tapi di sisi lain mencomot ayat yang lain yang seolah mendukung. Ya. Boleh Bapak tahu apa sebabnya seperti itu? Nah, karena mau tahu Bapak apa sebabnya? Bapak mau tahu apa sebabnya sampai kami umat Islam itu melakukan hal begitu? Karena di dalam kitab Anda ada dua ajaran yang bertentangan, ajaran Yesus dan ajaran Kristen. Itu alasannya, Pak. Oh, enggak, Pak. Kalau Kristen menolak bertentangan, Pak, ajaran Kristen dan ajaran Yesus itu sangat bertentangan. Ya, antara langit dan bumi. Oh, tidak. Kita boleh buktikan, Pak, sekarang. Mari kita buktikan. Apakah ajaran Yesus dan ajaran Kristen bertentangan? Boleh kita buktikan, Pak. Satu ya. Tentang ajaran Kristus, sembahlah Tuhan Allah yang esa. Itu umat Kristen lakukan. Nah, kenapa Kristen sekarang menyembah Yesus, Pak? Keliru, Pak. Kristen nggak menyembah Yesus. Nah, berarti Bapak ini sekte lain dari sekte-sekte yang menyembah Yesus anak Maria, gitu loh. Saya Tritunggal, tapi tidak diajarkan, Pak. Karena Yesus sendiri mengatakan sembahlah Tuhan Allah yang esa, loh, Pak. Nah, terus Yesus kedudukannya menurut Bapak sebagai apa dia? Nah, ini yang perlu teman-teman Muslim harus pahami. Silakan. Pak. Kita harus melakukan enggak usah ke Muslim, Bapak aja dulu yang paham Yesus itu siapa menurut Bapak? Yesus jelas anak Maria. Ya, anak Maria. Terus mereka yang mendudukkan Yesus itu sebagai Bapak itu sendiri menurut Bapak itu salah atau tidak? Saya tidak akan mengatakan salah atau tidak salah ya Pak ya. Tapi yang saya pahami ya gitu ya, yang saya pahami bahwa Yesus oleh banyak kawan-kawan dikatakan oleh Bapa sendiri itu bukan semata-mata Bapa yang tidak terlihat itu, wajahnya seperti Yesus, tidak begitu, Pak. Bukan. Terus apa dong bagi mereka yang mengatakan Yesus adalah Bapa itu sendiri? Gimana dong itu bahasanya? Ya, coba. Maksudnya apakah Yesus Bapa itu sendiri atau bukan Bapa itu sendiri? Tapi yang ada di dalam keyakinan umat Kristen pada umumnya bahwa kedatangan sosok Yesus itu membawa misi keselamatan. Itu dikehendaki oleh Tuhan Allah Bapa, Pak. Itu saja, intinya itu. Islam Pak. juga memahami dan mengimani itu, Pak. Yesus datang membawa misi keselamatan sebagai rasul, utusan Tuhan. Nah, sekarang yang jadi permasalahan adalah Kristen menganggap Yesus itu sebagai Bapa itu sendiri. Termasuk Bapak, Tritunggal katanya. Enggak gitu, Pak. Gini ya, tapi nanti saya menjelaskan dari awal sudah dipotong dulu pasti ini. Karena pemahaman Tritunggal itu gini, Pak. Mungkin Bapak sepakat dengan saya bahwa yang menciptakan alam semesta ini dan segala isinya, ya Pak ya, itu adalah sesuatu yang dulunya itu ada sebelum segala sesuatu ini ada, kan begitu Pak? Ya, katakanlah ada yang ada lah sebelum segala sesuatu itu ada. Ya, Islam menyebutnya kalam, sifat pada diri Allah. Nah, menurut pemahaman Kristen pada umumnya, khususnya Tritunggal, bahwa yang ada sebelum segala sesuatu ada itu memiliki di dalam dirinya itu Pak. Itu firman ya dan roh. Nah, firman dan roh. Nanti larinya ke Yesus pasti kan? Tunggu dulu. Nah, Bapak harus melakukan dua pendekatan. Pendekatan dalam arti memandang Tritunggal tadi adalah firman di antaranya di situ dan memandang Yesus sama manusia Putra Maria itu harus dibedakan pendekatan itu Pak. Kalau tentang firman, itu kan menjadi bagian dari Tuhan Allah Bapa. Itu tetap melekat pada dia, Pak. Kekal adanya, Pak. Dari dulu kala. Lalu Yesus ini siapa? Manusia atau Bapa itu sendiri? Yesus yang Putra Maria itu, oleh Tuhan Allah Bapa, melalui firman-Nya, diutus untuk menyampaikan kehendak Allah. Yaitu menyelamatkan umat ciptaan Allah gitu loh Pak. Karena berarti Yesus itu Rasulullah, utusan Allah. Ya boleh juga dikatakan seperti itu. Yesus itu ya utusan, memang utusan kok. Dia kan menyampaikan apa yang Allah kehendaki, tetapi Pak, ada Yesus tetapinya. itu tidak mengingkari
apapun yang dikehendaki oleh Allah Bapa. Jadi seluruh kehendak Bapa itu Yesus lakukan. Itulah ya, Yesus. artinya dia pesuruh, artinya dia adalah rasul. Ya makanya melakukan kehendak Tuhan yang diperintahkan ke dia. Ya nabi, ya imam, ya raja, kan gitu Pak. Kalau di dalam keimanan Kristen. Tapi jangan diartikan raja-raja kayak Pak Jokowi, raja kayak si Sultan. Nah, ya. Terus dia kesetaraannya dengan Bapa itu di mananya? Yang dimaksud kesetaraan itu adalah firman tadi Pak. Firman, roh, itu adalah yang dimaksudkan di dalam ketritunggalan itu. Yang Tritunggal itu tetap tidak terpisah, gitu loh Pak. Tetap melekat. Jadi meskipun ada sosok manusia Yesus, yang Tritunggal itu tetap aja Tritunggal, gitu loh. Karena Tuhan Allah Bapa yang pencipta alam semesta kan mengarungi seluruh jagat raya, loh Pak. Jadi tidak akan terpisahkan, gitu loh Pak. Antara Bapa dengan firman-Nya tidak terpisahkan. Tetapi firman yang dimiliki oleh Bapa tidak terpisahkan itu, ya Pak ya, jadi diutus untuk menyelamatkan dunia ini, menebus dosa manusia melalui diri Yesus. Karena kalau Allah tidak menyatakan kehendaknya menyelamatkan tanpa dalam wujud manusia Yesus, ya nggak mungkin, Pak, nggak mungkin terjadi. Sekarang Bapak ini mengatakan tidak terpisahkan. Artinya mereka ini tetap sama, bersama selamanya. Nah, ketika Yesus, ya, katanya firman-Nya sudah menjadi manusia, Pak. Nah, ini yang sering disalahpahami oleh kawan-kawan. Ya, oke, silakan Anda jelaskan. Firman telah menjadi manusia. Itu maksudnya gimana? Disalahpahami ketika firman menjadi sosok Yesus, terus firman-Nya hilang gitu. Tidak, Pak, tidak. Tetap aja. Terus tetap gimana? Kan firman sudah menjadi manusia, Pak. Bukan menjadi terus apa ya? Susah saya menjelaskannya. Memang ketika menjadi terus tinggal Allah Bapa, kemudian Roh, terus ada sosok Yesus. Enggak gitu, Pak. Enggak gitu. Jadi gimana ceritanya, Pak? Ini katanya menjadi firman menjadi manusia. Atau yang benar adalah kehendak Allah tercipta menjadi manusia. Mungkin itu yang lebih benar, Pak. Tapi yang paling bahwa Yesus itu adalah ciptaan. Oh, bukan, Pak, bukan. Inkarnasi, Pak, yang sudah. Kalau bukan ciptaan berarti Bapak ini Yesus ya? Bukan. Ya, nah, kalau bukan berarti Yesus ini ciptaan atau bukan? Gini loh, Pak. Gini loh, Pak. Ada ciptaan ya, seperti pada saat Allah berfirman, kun fayakun jadilah, gitu kan, jadilah alam semesta, itu ciptaan namanya. Lah ya, Yesus juga begitu, Pak. Nah, manusia Yesus juga ciptaan berdasarkan dalil. Tunggu Pak. Manusia pertama Adam itu dibuat, Pak. Yesus juga demikian, Pak. Yesus juga demikian. Yesus juga dibuat. Enggak, Yesus enggak ada ceritanya seperti Adam, seperti alam semesta, tidak, Pak. Karena apa? Karena yang saya tadi bilang bahwa Yesus adalah firman, inkarnasi di dalam sosok Yesus. Kok inkarnasi, Pak? Gimana ceritanya Bapak mengatakan inkarnasi loh, yang Yesus itu benar-benar ciptaan kok? Makanya umat Kristen itu, Pak, ya Pak ya, teman-teman Muslim lah khususnya, itu sangat sulit memahami tentang apa yang diimani oleh umat Kristen. Karena umat Kristen itu, Pak, menyadari ada keterbatasan di dalam logika kita. Nah, yang tidak masuk logika kita itulah sebenarnya ranah Allah itu berbuat apa saja bisa, Pak. Nah, kalau yang di sini pahami, yang ini loh, Pak. Bapak menyembunyikan kebenaran yang tertulis. Yesus itu adalah awal dari ciptaan. Kamu salah, Pak Juma. Begini, Pak Juma. Enggak begitu, Pak. Loh, terus awal, kalau dalilnya ada gimana itu cerita itu? Awal atau sulung itu bukan. Ya, sulung itu apa, Pak? Misalnya anak sulung itu ciptaan atau bukan? Tunggu dulu, Pak. Nah, ini yang sering memang kita berbeda di dalam konsep. Oh iya, pasti karena saya menggunakan akal, Bapak menggunakan iman. Pasti beda, betul, Pak. Betul. Nah, itu dia. Contoh, Pak ya. Ya. Contoh di dalam sebuah ibadah. Ya. Kebaktian umat Kristen, Pak ya. Ketika orang menikah, ya Pak ya. Itu kan di dalam liturgi itu ada yang namanya persembahan.
Nah, persembahan yang diberikan oleh pengantin berdua itu namanya persembahan sulung. Bukan berarti diartikan itu sebagai anak sulung dari urutan 1, 2, 3, 4. Tidak gitu loh Pak, maksudnya Pak. Ya, nah, tapi kan Yesus manusia, itu, Pak. Bukan maksudnya bukan itu Pak. Sulung itu bukan berarti ciptaan dari dia anak pertama, terus Adam nomor 2, enggak gitu Pak. Syukur-syukur Yesus dikatakan sulung, yang pada faktanya bukan sulung Pak, itu masih syukur disebut sulung, padahal dia kan bukan sulung. Yang sulung itu Adam, manusia pertama itu Adam, bukan Yesus. Nah sekarang betul, itu arti harfiahnya sulung itu ciptaan itu manusia Adam. Tapi Yesus sulung itu bukan sulung seperti Adam, ciptaan bukan, makanya disebut sulung. Yesus itu adalah yang utama. Sulung. Yesus itu yang utama, manusia yang utama. Utama gimana maksudnya Pak? Lari ke Al-Quran gitu ya? Harus lari ke Al-Quran untuk menjelaskan. Mengakui kok, Quran kan mengakui Pak. Yesus terkemuka. Iya, terkemuka memang. Jadi dia nanti terkemuka. Sulung loh Pak, bukan sulung seperti Adam. Terkemuka di sini di antara manusia. Berarti dia masih kedudukan sebagai manusia. Nah sekarang ketika Yesus dikatakan di dalam Kolose 1:15, Wahyu 3 nomor 14 bahwa dia adalah permulaan penciptaan, dari mana kemudian Anda mengatakan Yesus bukan ciptaan sementara dia manusia gitu loh? Ya, makanya yang saya katakan bahwa firman yang inkarnasi itu bukan ciptaan. Gitu loh Pak. Loh, jadi gimana ceritanya Anda bisa mengatakan Yesus bukan ciptaan, Pak? Sementara dia manusia. Keseluruhan Yesus itu, Pak, manusia sosok Yesus itu, dia bisa melakukan apa saja itu karena firman Allah, firman yang dimiliki Allah, sifat atau hakikat keilahiannya itu ada di dalam diri Yesus. Makanya sekarang kita buktikan. Sekarang kalau Anda mengatakan segala sesuatunya itu keilahian Yesus ada pada diri Yesus, keilahian Tuhan ada pada diri Yesus. Faktanya Yesus manusia. Oh betul, memang iya. Nah, terus sisi keilahiannya yang mana? Kan tadi sudah saya katakan. Segala hal yang dilakukan oleh Yesus, kebaikan maupun ajarannya, ya Pak ya, diantaranya sembahlah Allah yang esa dan sebagainya. Iya, itu karena dia manusia. Itu adalah sisi-sisi keilahiannya. Itu loh Pak. Kalau kemanusiaan Yesus itu adalah dia mengalami kematian, mengalami dikubur, gitu Pak. Itulah sisi-sisi kemanusiaan Yesus. Sekarang begini Pak, yang Anda maksudkan Yesus manusia itu yang mana? Mana pada diri Yesus yang sebagai manusia? Lah jelas satu. Dilahirkan oleh darah Maria. Nah, pada saat dia dilahirkan, rohnya ikut nggak? Bapak tadi kan bertanya tentang sisi kemanusiaan Yesus. Iya, orang dikatakan manusia Pak, kalau dia lengkap dengan roh. Kalau cuma orang mati jasad saja berarti mayat. Nah, sekarang Yesus manusia berarti rohnya juga adalah manusia dong. Ini kalau bicara tentang roh, ya, bahwa kehidupan itu asalnya dari Tuhan Allah Bapa yang memiliki roh di dalam dirinya. Jadi semua kehidupan itu ya berasal dari roh Allah sendiri, menurut saya begitu Pak. Gitu Pak. Kalau di dalam Zakaria 12 nomor 1 Pak, roh yang ada pada diri manusia itu adalah ciptaan Tuhan. Roh yang ada di dalam diri manusia itu adalah ciptaan Tuhan. Roh ciptaan Tuhan. Nah Yesus itu manusia kata Bapak. Berarti roh yang ada dalam dirinya itu adalah roh ciptaan Tuhan. Iya. Nah, berarti Yesus ciptaan, Pak. Begini, Pak. Tadi sudah saya katakan kan, bahwa Yesus itu berbeda dengan manusia pada umumnya. Berbeda dengan alam semesta yang diciptakan dengan Allah berfirman, ya kan? Lah, Yesus tercipta juga dengan Allah berfirman, Pak. Manusia pertama saja, Adam itu dibuat dari ciptaan, yaitu dari debu tanah. Kan sama kan? Yesus juga demikian, Pak. Yesus itu tidak termasuk yang dua tadi. Oh, salah. Tidak salah, Bapak. Yesus. Salah. Enggak, Bapak yang salah. Sekarang begini. Proses penciptaan Yesus itu berdasarkan kehendak Tuhan atau bukan, Pak? Bapak, kalau menurut saya
Kamu kan tanya cuma berkata proses penciptaan. Iya. Itu konsep kita udah beda, Pak. Nah, Sudah beda. sekarang coba Anda gunakan akal, Pak. Yesus itu proses penciptaannya, proses keberadaannya dari tidak ada menjadi ada di atas muka bumi ini, itu melalui proses firman kehendak Tuhan atau bukan? Pak, inilah yang menyebabkan kita konsepnya itu seolah bertabrakan. Karena Bapak tidak mau menelaah apa yang tertuang di kitab Bapak. Ini yang lucu gitu loh. Karena kawan-kawan saya Muslim itu terbatas hanya menggunakan logika. Pokoknya kalau tidak masuk logika saya, itu tidak bisa. Enggak, ini kita berbicara mengenai dalil, Pak. Allah itu, Pak, jangan disamakan dengan kita. Kita loh, Bapak ini gimana sih? Ini kita berbicara mengenai dalil, Pak. Contoh, di dalam kitab Anda, dalam Matius itu kan jelas dikatakan, Gabriel datang untuk apa? Gabriel datang untuk menceritakan apa? Menceritakan firman Tuhan. Apa firman Tuhan yang diceritakan? Tuhan mau Maria hamil, melahirkan seorang anak. Itu firman Tuhan. Itu kehendak Tuhan. Jadi butuh proses. Yesus tercipta itu. Tidak unyu-unyu, langsung jadi manusia. Tapi butuh proses. Gabriel datang menyampaikan ibunya, Tuhan mau engkau hamil. Apakah tercipta? Tercipta, hamil dia, Pak. Itulah yang saya katakan, Yesus itu memang benar-benar ciptaan. Karena dia berasal dari proses. Ya udahlah, kalau memang Bapak memahami seperti itu, itulah yang tidak dipahami oleh umat Kristen. Tetapi Bapak mengklaim, wah, bahwa umat Kristen itu tidak logika, tidak masuk akal, kan begitu. Nah, di sini perbedaan kita, Pak, yang paling mendasar sekali. Dan sebetulnya iman Kristen itu, Pak, yang paling menjadi inti, ya Pak ya, bahwa kehadiran Yesus ke dunia ini, Pak, itu adalah dalam rangka Allah ingin menyelamatkan manusia supaya tidak terkungkung oleh kuasa dosa. Karena iblis, Pak, ya Pak ya, itu kan selalu berusaha mencari pasukan juga, selalu melawan kehendak Allah supaya manusia tidak taat kepada Allah, kan gitu, Pak. Tapi Allah akan menolong manusia supaya dia tidak dikungkung oleh kuasa iblis itu, yaitu hanya percaya saja kepada Yesus yang adalah kehendak Allah sendiri untuk menyelamatkan manusia. Yang saya pahami, kawan-kawan Muslim itu tidak percaya kepada Yesus, antikristus. Kebalik, Pak, kebalik. Justru kami yang percaya Yesus. Kristen tidak percaya Yesus, Pak. Lebih kami, gimana sih, Pak? Nah, sekarang begini. Kita buktikan siapa yang percaya kepada Yesus. Kita buktikan. Pak, ada berapa Tuhan dan siapa oknum Tuhan yang menurut Yesus ajarkan? Loh, Tuhan itu hanya satu, Tuhan Allah. Nah, terus Yesus sebagai apa menurut Yesus? Yesus ya manusia. Oke. Nah, sekarang ada tidak Yesus itu mengatakan bahwa dia itu adalah satu bagian daripada Bapa sehingga dia harus diimani Trinitas atau Tritunggal? Oh, beda, Pak. Kalau ada enggak, Pak? Ada enggak? Itu dulu. Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Nah, paling poinnya di situ. Sekarang begini, ketika Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu, yang maksud satu itu apa, Pak? Satu apa maksudnya? Aku dan Bapa adalah satu kehendak itu, Pak. Iya, betul. Yesus tidak pernah menentang kehendak Bapaknya. Betul, jadi berarti dia pesuruh kan? Dia yang diperintah untuk melakukan perintah Tuhan. Ya, itu adalah konsep Islam memahami tentang Yesus yang adalah pesuruh. Nah, sekarang apa bedanya dengan Musa, dengan Abraham yang adalah pesuruh Tuhan? Mereka semua melakukan perintah Tuhan. Kenapa mereka enggak dituhankan juga menjadi Tritunggal atau Trinitas atau 4 tas atau 5 tas? Betul. Nah, betul, Bapak itu betul. Bapak itu betul. Terus, tapi pada saat nabi-nabi sebelum kedatangan Yesus itu kan menubuatkan Tuhan datang dari jadi manusia, menubuatkan kedatangan seseorang yang akan menyelamatkan umat manusia dari dosa. Karena dengan cara apa manusia ini menyelamatkan manusia, Pak? Gini, Pak, yang saya coba pahami ya, satu, jelas berbeda antara konsep Kristen dengan Islam.
Enggak, ini konsep Yesus aja, Pak. Saya butuh konsep Yesus. Iya. Dengan cara apa Yesus menyelamatkan menurut Yesus, bukan menurut Kristen. Gini, Pak. Yang Anda pahami sebagai pendeta. Silakan. Yesus itu kan ada rangkaian, Pak. Rangkaian cerita dari dulu kala sampai kedatangan. Oh, Bapak itu berasumsi terlalu jauh. Sekarang menurut Yesus, dia menyelamatkan Bani Israel dengan cara apa, Pak? Dia menyelamatkan Bani Israel. Menurut Yesus, bukan menurut gereja. Silakan. Sebetulnya begini, Pak. Yesus itu tidak hanya menyelamatkan Bani Israel, menurut saya. Oh, enggak. Menurut Bapak salah lagi di situ. Begini, Bapak selalu melihat terbatas banget bahwa Yesus seolah hanya seorang yang dinanti. Pak, makanya saya bilang, Pak Pendeta, bangsa Israel. Makanya saya bilang, Pak Pendeta, saya lebih percaya kepada Yesus dari Bapak. Oh, apalagi orang Kristen, Pak. Loh, kalau percaya Yesus berarti Bapak harus mengakui dia hanya untuk Bani Israel. Oh, enggak begitu, Pak. Nah, sekarang coba tunjukkan pernyataan Yesus bahwa dia untuk dunia, untuk seluruh manusia. Ada nggak? Contoh. Contoh. Perintah Yesus di dalam Matius 8. Oke. Betul? Ya, sekarang kita uji. Oh, paham kali, Pak. Sekarang kita uji apakah itu perintah Yesus atau bukan. Oke, silakan. Dikatakan pergilah. Ya, pergilah. Ya, nanti dulu Bapak harus meyakini dulu, benar nggak ini ayat ini adalah Yesus yang mengatakan. Kalau Bapak mengatakan itu bukan Yesus, selesai sudah. Diskusi. Oke, saya ikuti sama Bapak. Anggaplah itu Yesus yang mengatakan. Oke, silakan. Mari kita uji. Silakan. Pergilah terus. Yesus pergilah, baptislah atas nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapa, Anak, Roh Kudus. Itu ketritunggalan ya. Terus kalau Bapak gereja mengatakan saya sedang tidak membahas Tritunggal, Pak. Saya sedang membahas perintah ruang lingkup ajakan Yesus sekarang, itu apakah hanya Bani Israel atau kepada dunia. Silakan. Nah, sekarang Bapak tahu. Yang namanya orang mengikut Kristus yang disebut dengan orang Kristen, ya kan? Yang memuliakan Yesus Kristus. Itu tidak hanya di kawasan bangsa Israel kan, Pak. Mendunia, Pak. Pak Pendeta, yang saya minta ajaran keselamatan menurut Yesus, Pak, bukan menurut gereja. Itu yang saya minta. Ya seluruh isi Alkitab. Itu kan ajaran keselamatan yang Yesus. Nah, inilah yang menjadi kemudian ajaran Yesus itu, ya, ada yang melakukan makar terhadapnya. Karena Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Kemudian Bapak ingin mengajukan pembantahan terhadap data Yesus dengan menggunakan bantahan Matius 28 nomor 19, nomor 20. Padahal di situ, perintah pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Sekarang bangsa murid Yesus itu pada masa itu bangsa mana saja, Pak? Nah, Pak. Nah, itu kan? Itu belum ada bangsa Indonesia. Nah, berarti bangsa mana yang diperintahkan ini? Bangsa mana? Nah, kalau orang yang kontekstualnya adanya waktu itu ya bicara pada bangsa-bangsa di sekitarnya. Mosok muridnya dulu, Pak. Muridnya Yesus itu bangsa apa saja? Memerintahkan, pergilah kamu ke Indonesia. Ya enggak ada. Orang Kristen memaknai data ini untuk menjadikan seluruh manusia di atas muka bumi ini menjadi pengikut Yesus. Padahal Yesus data ini adalah menjadikan semua bangsa muridnya. Bangsa muridnya itu ya cuma 12 suku bangsa itu. Itu yang harus. Nah, terus cara memahaminya gitu, Pak. Bagaimana Anda bisa membantah sementara Yesus sendiri mengatakan aku hanya diutus kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Maka muridnya diutus untuk menjadikan Bani Israel ke-12 suku itu menjadi pengikutnya. Gitu loh, Pak. Tadi saya katakan, tidak mungkin waktu itu Yesus mengatakan, pergilah kamu ke seluruh bangsa. Di antaranya Indonesia, ada Pak Yuma. Kan sudah jelas di situ, Pak. Udah disebutkan bangsa muridnya, Pak. Pak, sudah dijelaskan bangsa muridnya di situ. Makanya, Pak, yang bukan muridnya enggak boleh. Bangsa muridnya Yesus itu yang mana aja, Pak? Iya, itu yang tidak membolehkan kan Pak Juma. Dan bukan Pak. Yesus sendiri yang tidak membolehkan. Matius 10 nomor 5 nomor 6. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya, jangan kau pergi ke bangsa lain. Dia diperintahkan ke-12 murid ini hanya kepada ke-12 suku bangsa muridnya. Jangan ke bangsa lain, tapi ke bangsa muridku. Bangsa muridku siapa aja? Benyamin, Lewi, apalagi ke-12 suku bangsa itu. Gitu loh, Pak. Berarti konsep Islam
konsep Islam, Pak Zuma sekarang lah katakanlah. Iya. Jadi membatasi diri bahwa Yesus itu hanya diperintahkan untuk kedua belas suku itu saja kan? Bani Israel, betul. Karena itu seruan Yesus. Sekarang begini Pak, sekarang begini. Realitanya orang yang menjadi percaya kepada Kristus Yesus sebagai penebus atau juru selamat manusia itu mendunia loh Pak. Itu mendunia. Itu disebabkan karena apa? Di dalam Matius 23, Pak, itu diterangkan Matius 23 nomor 15. Itu nubuatannya jelas itu. Ya, diterangkan celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajahi daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat kau menjadikan mereka orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Ini siapa nih Pak ahli Taurat? Siapa ini orang Farisi Pak? Nah, Pak, yang menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, yang kemudian mengajarkan orang sesuatu ajaran yang 2 kali lebih jahat daripada ajaran para ahli Taurat. Ini siapa ini Pak? Menurut Bapak yang menggenapi ajaran itu? Mentuhankan manusia itu juga keliru Pak. Umat Kristen juga tidak seperti itu pemahamannya. Tidak mentuhankan manusia. Iya, tidak mentuhankan manusia. Betul. Karena kenapa? Yesus dianggap manusia dan 100% ilahi. Betul? Nah, itu yang kemarin saya di ESDN ngobrol-ngobrol tentang konsep sebutan 100% ilahi, 100% manusia, itu tidak alkitabiah, Pak. Itu kan hanya bahasa bagaimana menjelaskan kepada orang yang ingin dijelaskan. Tapi nggak ada istilahnya sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Alkitab nggak tertulis seperti itu. Itu yang sering membuat teman-teman Muslim itu salah di dalam memahami tentang keimanan Kristen. Makanya saya coba amati ya dari beberapa diskusi, dialog dan sebagainya. Ini yang menyebabkan teman-teman saya Muslim itu keliru tentang memandang tentang sosok Yesus itu loh Pak. Sehingga baik Pak Pendeta, supaya kami umat Islam itu tidak salah memahami, ya saya hanya ingin bertanya kepada Pak Pendeta ini, maksud daripada Tritunggal di antara pencipta langit dan bumi, di antaranya apakah Bapa atau Yesus Pak yang pencipta langit dan bumi? Pak, tadi sudah saya katakan kan, bahwa Tuhan Allah Bapa yang Esa, yang ada sebelum segala sesuatu yang ada itu kan memiliki firman dan roh dalam dirinya kan. Nah, sekarang pada saat Allah berfirman, terjadilah dan jadi. Kan gitu Pak? Jadi. Iya, betul. Nah, itu firman itu yang bekerja, Pak. Ketika Allah berfirman, itu firman itu yang bekerja, yang menjadikan alam semesta itu gitu loh, Pak. Berarti ketika sang pencipta mengatakan jadilah bumi, maka yang menjadi kemudian itu adalah bumi. Betul Pak ya? Betul, itu karena apa? Karena Tuhan yang berkehendak, Allah Bapa yang berkehendak. Sekarang yang bekerja. Sekarang apakah firman menjadi bumi? Bukan begitu mengartikannya Pak. Tapi ketika enggak, saya cuma mau belajar ini Pak tentang Tritunggal. Apakah firman menjadi bumi atau pada mulanya firman menjadi bumi? Enggak begitu Pak. Jadi tadi saya katakan bahwa ketika Allah berfirman, nah kalau teman-teman Muslim kan Allah berkata-kata kan gitu ya, jadilah firman. Tapi bukan berarti kata-kata Allah hilang kan, tidak Pak. Karena betul. Berarti bumi posisinya ini, berarti bumi posisinya adalah ciptaan kan Pak? Betul. Tapi tunggu Pak. Bukan berarti ketika firman jadilah bumi terus firman hilang, tidak gitu Pak. Betul. Pada posisi itu kronologisnya adalah Tuhan berkata, Tuhan berfirman, Tuhan berkehendak, maka jadi sesuatu yang dikehendaki. Benar kan Pak? Oke. Nah sekarang kedudukan Yesus nih. Tapi ingat dulu Pak. Ingat dulu ketika jadi itu firman itu yang mengerjakannya Pak ya. Firman itu yang mengerjakannya. Iya, firman yang mengerjakan, betul. Nah sekarang ketika Tuhan menghendaki Maria hamil, kehendak Tuhan itu adalah firman yang berasal dari dirinya. Hamil enggak Maria menurut Bapak? Oh, itu jelas di Alkitab dikatakan. Nah, setelah hamil, setelah hamil lahir betul-betul seorang manusia.
Nah, manusia yang lahir ini itu berasal dari kehendak Bapak atau Bapak sendiri yang nusul menjadi manusia, Pak? Itu firman, Pak. Firman yang menjadi manusia. Nah, tadi kenapa tadi matahari bukan firman yang menjadi manusia, Pak? Kenapa? Kok beda? Loh. Kan begitu, Pak. Ya. Kalau ketika Allah berfirman, ya kan, jadi alam semesta lah. Katakan itu ya bumi, matahari, ya dan sebagainya. Jadilah, gitu Pak. Tapi ketika Yesus itu tidak dikatakan seperti itu, jadilah bumi pada hari yang keberapa gitu ya. Kemudian jadilah manusia pada hari keberapa, tidak begitu kalau Yesus itu, Pak. Tapi faktanya malaikat Gabriel datang menyampaikan kehendak Tuhan. Kalau matahari masih bagus, Pak. Begitu dikatakan jadi, tapi Yesus tidak, butuh 9 bulan, Pak. Loh, Bapak harus kita bedakan loh, Pak. Ciptaan Allah, alam semesta, ya Pak ya, itu jangan disetarakan dengan Yesus loh Pak. Karena apa? Matahari tidak diperintahkan untuk menyelamatkan manusia. Loh, kan gitu, Pak. Bapak ini gimana? Pak, kalau tidak ada matahari, manusia bisa selamat nggak Pak? Nggak begitu Pak. Keselamatan ini kan berawal dari penciptaan manusia pertama itu Pak. Makanya tadi sekarang saya katakan posisi Yesus dengan matahari jauh bermanfaat matahari Pak. Ketika matahari itu tidak bersinar ya selama 3 hari saja atau 1 menit saja yang seharusnya fungsinya menyinari, itu alam semesta akan beku Pak. Ya, saya tahu itu Pak. Berarti fungsi matahari itu juga sebagai penyelamat. Nah sekarang ketika Tuhan menghendaki Maria hamil, apakah seketika itu hamil atau butuh waktu? Ketika Tuhan menghendaki Maria melahirkan seorang manusia bernama Yesus, apakah butuh waktu atau seketika itu juga lahir dan melahirkan? Nah, butuh proses kan, Pak? Betul, saya paham itu. Saya setuju, ada proses. Bahkan prosesnya itu ya dikandung sebagaimana mengandung, orang-orang mengandung kan begitu. Tapi kandungannya Maria itu, Pak, tidak berasal sebagaimana manusia pada umumnya kan hubungan suami istri. Kan begitu Pak, pada umumnya loh Pak. Kalau cuma dasar itu Pak, istri Adam juga tanpa ada hubungan suami istri. Jadi manusia dan bahkan menjadi ibu dari seluruh manusia Pak. Betul, tapi ingat Pak. Ya. Ya, Adam dan Hawa ya Pak. Itu waktu itu melanggar atau tidak taat akan perintah Allah. Makanya dia dikatakan jatuh dalam dosa. Tadi yang sudah saya singgung kan, konsep kita berbeda. Karena kalau di dalam teman-teman Muslim, itu tentang dosa sehingga berakibat mati, itu tidak meyakini seperti itu Pak. Kalau umat Kristen, kematian itu disebabkan karena dosa. Nah, kok disebut dosa? Ya karena nggak taat perintah Allah. Lu kok nggak taat perintah Allah? Lah mengikuti setan. Kan begitu. Orang Adam itu Pak melanggar dosa, tidak taat karena dia diiming-imingi oleh setan supaya kalau kamu makan itu kamu seperti Allah. Itu yang Allah tidak kehendaki Pak. Manusia ciptaannya mau menyamai-nyamai dengan dirinya, itu loh. Makanya manusia mendapat hukuman, yaitu jatuh dalam dosa. Nah kalau Muslim kan enggak Pak, mati itu begini loh Pak. Saatnya pada waktunya nanti umurnya ya akan mati sendiri kan gitu. Begini loh yang saya pahami gini loh Pak. Ketika Tuhan itu mengatakan tentang dirinya, tiada Allah melainkan engkau, seorang pun tiada yang sebagaimu, aku ini Allah, tidak ada lagi Allah lain yang sesuatu yang setara dengan aku. Ini pernyataan Tuhan di dalam kitab Perjanjian Lama. Tapi Kristen kemudian membentuk Tuhan baru. Enggak Pak, salah Pak. Keliru. Nah, tadi Anda mencoba untuk melilit lidah membedakan antara penciptaan matahari dengan Yesus. Keliru, Pak. Bapak keliru. Lari ke Hawa lagi yang lebih dahsyat penciptaannya daripada Yesus. Tapi apa yang Anda larikan? Larikan kepada dosa. Pak Juma keliru. Kok keliru, Pak? Tidak ada yang namanya Tuhan baru itu enggak ada. Lah, Yesus ini gimana? Yesus ini mendapat posisi Tritunggal loh. Berarti dia juga adalah satu Tuhan di antara 3 Tuhan, 3 pribadi. Dia masuk dalam rangkaian Tuhan Bapa. Saya katakan bagian dari 3 itu firman tadi itu loh Pak. Ini Yesus itu bukan firman Pak.
Yesus itu bukan firman. Lucu Bapak ini. Dari mana Bapak mengatakan Yesus itu firman? Yesus itu adalah ciptaan seperti matahari yang berasal dari firman. Ini yang membedakan konsep kita, kekristenan dengan Muslim, Pak. Nah sekarang kalau Yesus itu firman, Pak, di dalam Yesaya 55 nomor 11, yang dimaksud firman adalah perkataan yang terlontar dari mulut Tuhan. Apa yang dia kehendaki, itu yang terjadi. Coba kita lihat Yesus, Pak. Apakah begitu sang firman? Dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Terus sang firmannya mana? Sebagai sang firman Tuhan itu mana? Dia nggak tahu hari kiamat. Dia nggak berkata-kata dari dirinya sendiri. Sang firmannya mana, Pak? Sebagai sang firman itu mana? Itulah kemanusiaan Yesus. Nah, berarti dia bukan sang firman, Pak. Pak, yang dikatakan kalam, firman Tuhan, itu tidak punya sisi kemanusiaan. Yesus manusia, Pak. Apakah Bapak ini punya sisi kemanusiaan? Tidak. Betul, itu betul, Pak. Nah, sekarang apa bedanya antara firman dengan Bapak sendiri? Bapak, sang firman ini, apa bedanya sang firman dengan sang Bapak menurut Bapak? Saya katakan, firman itu adalah bagian dari sang Bapak. Iya. Jadi kalau bagian dari sang Bapak, berarti firman itu adalah sang Bapak. Sang Bapak telah menjadi manusia. Oh, bukan begitu cara memahaminya. Terus gimana cara mengimaninya, Pak? Anda mengatakan, coba Anda lihat, Pak. Coba Anda lihat di dalam Yohanes 1 nomor 1. Saya kasih analogi, Pak. Silakan. Anda punya akal. Anda punya roh. Anda punya jasad. Oke, silakan. Silakan kasih saya analogi supaya saya paham. Silakan. Silakan. Bapak kenal Avandi, pelukis kaliber internasional? Ya. Ya kan? Ya, nah, kenapa rupanya dia? Tangan. Ya. Mempunyai kehendak, mempunyai tangan. Ya, terus? Nah, ketika yang berkehendak tangannya melukis, terjadi kan lukisan itu? Betul. Nah, apakah tangan itu adalah kehendak itu sendiri? Tidak, Pak. Tidak, tangan betul. Memasukkan yang berkehendak. Nah, begitu cara memahami tentang Yesus. Nah, terus yang mana Yesus di antara lukisan Vandini? Yang mana Yesus? Tangankah dia? Atau yang mana, Pak? Atau lukisankah dia? Bentar, Pak. Sebentar, Pak Jima. Aku lihat buku saya. Sebentar, Pak. Sebentar. Silakan. Tolong dilanjut dulu ya. Dilanjut dulu deh sama Bu Uti dulu. Sebentar. Iya, entar. Bentar, Pak Jima. Baik, silakan Pak Pendeta. Diselesaikan dulu yang pekerjaannya, silakan. Itu saya. Iya. Baik. Ya, mungkin ada yang bisa menggantikan untuk sementara, Saudara Markus barangkali. Tadi ada pelukis, ada tangan, ada ide, ada akal, kemudian ada lukisan. Yesus duduk di mana di situ? Tangankah dia? Idekah dia? Menggantikan apa ini, Bang Juma? Menggantikan Pak Pendeta Agung Nugroho tadi membahas tentang firman. Kenapa saya menggantikan? Wong saya saja tidak percaya sama Yesus kok suruh menggantikan, tidak mau. Abang gini gimana toh? Kirain namanya Markus itu orang dari seberang. Ya, enggak. Berarti namanya Mbah Markus Ali dari Lirboyo itu orang dari seberang jenengan. Iya, biasanya gitu loh. Enggak, Bang. Enggak lah. Ya syukurlah kalau gitu. Moga-moga dilanjut. Tapi bagusnya namanya diganti, Bapak. Bikin nasi uduk lah. Markus itu nama murid Paulus di Antioquia. Alah, awang sama Kang Budak awan wae cok sering ketemu lho. Ada Bang Ade di sini, ada Bang Ade, ada Ahi Budak Angon. Nah, tadi itu Pendeta Torosaki itu kasihan ketika membahas tentang teroris tadi. Saya cuma enggak tega aja. Saya baru masuk, Ai. Ya, gini Bang Juma. Hukum kasih itu kan sebelum Yesus ada sudah eksis kan. Oh betul. Iya kan, kasihilah Tuhan Allahmu juga itu udah eksis. Kasihilah, hormatilah ibu bapakmu, itu ajaran kasih. Iya, ajaran kasih itu sebelum Yesus ada sudah eksis. Nah sekarang hukum kasih itu kan seolah-olah Yesus yang mengklaim gitu kan.
padahal Yesus sendiri mengutip dari 10 perintah Tuhan kan yang dibawakan oleh Musa kan. Iya. Nah, itu salah satu itu. Jadi ini loh Bang Ade, kita kan tahu gitu ya bahwa Kristen ini pada pokok intinya tidak berasal dari ajaran Yesus gitu. Kalau Yesus kan kalau ditanya teman-teman Kristen, Yesus itu praktisi Yudaism atau praktisi Kristen? Apa jawaban mereka? Nggak mungkin mereka mau berani mengatakan Yesus praktisi Kristen. Nggak mungkin. Kenapa? Karena Yesus itu adalah hamba Tuhan yang taat terhadap perintah Tuhan. Makanya dikatakan di dalam Yohanes 17 nomor 4 itu adalah makananku melakukan perintah Tuhan. Kemudian di dalam Yohanes 5 nomor 26 ya, itu diterangkan bahwa ada kesaksian yang jauh lebih penting dari kesaksian Yohanes. Kata Yesus, apa itu? Adalah aku bersaksi bahwa setiap pekerjaan yang aku lakukan itu adalah pekerjaan yang diperintahkan Bapa untuk aku lakukan kepada kalian. Dan pekerjaan itulah yang menjadi saksi tentang aku. Nah, sekarang pekerjaan-pekerjaan Yesus itu membangkitkan orang mati, membuat orang lumpuh berjalan dan seterusnya. Itu untuk membuktikan dia sebagai Tuhan atau membuktikan dia sebagai utusan Tuhan? Jawabannya untuk membuktikan dia sebagai utusan Tuhan. Berarti pekerjaan kesaksian Yesus sendiri, ya, kesaksian Yesus yang paling tertinggi adalah bersaksi bahwa dirinya adalah utusan Tuhan. Nah, Kristen kok muncul tiba-tiba? Sama seperti saudara kita Pendeta Agung Nugroho yang terhormat tadi, sahabat yang saya hormati, yang saya kagumi. Firman, Yesus itu firman, menjadi manusia. Kemudian sang firman, ya, tidak berubah, tetap aja pada diri Tuhan. Nah, ini akan menjadi kebingungan. Terus kemudian yang dikatakan bingung kita. Iya kan lucu gitu. Sekarang gini lah, kita kembali lagi ke ajaran teroris yang hukum kasih. Ya, Yesus itu kan membawakan hukum kasih karena mengikuti daripada ajaran Musa, yaitu di 10 hukum Taurat. Berarti dia kan praktisi Taurat kan. Yeah. Penerus hukum-hukum Tuhan, firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Musa dan diteruskan oleh Yesus. Kan logikanya seperti itu, Kang ya, betul nggak? Iya, betul. Nah, ketika ada salah satu Paulus, ya umpama oknum Paulus, dia membunuh, apakah dia sudah melakukan hukum Taurat ketika dia membunuh orang-orang pengikut Yesus pada saat itu? Apalagi dia mengembel-embeli bahwa dia adalah seorang praktisi Taurat yang taat karena dia mengaku dirinya murid Gamaliel. Tidak bercacat. Iya, tidak bercacat. Nah, ketika dia membunuh pengikut-pengikut Paulus, berarti dia sudah bercacat kan? Iya. Sekarang hukumannya apa coba? Kalau seandainya orang yang melanggar hukum Taurat, dilenyapkan kan? Iya, dilenyapkan. Dari bangsanya. Iya kan sudah seperti itu kan hukumnya. Betul Bang, betul. Jadi yang mengajarkan yang pura-pura bodoh di sini siapa? Kalau bukan Paulus. Gitu. Itulah makanya saya sengaja tadi membaca nubuatan dalam Matius 23 nomor 13 itu bahwa korban daripada ahli Torah, korban daripada orang Farisi yang menjelajahi lautan daratan itu 2 kali lebih jahat daripada mereka. Jadi kalau hari ini kita temukan adanya ajaran yang kemudian berasal dari orang-orang ahli kitab yang 2 kali lebih jahat, itu kan sudah dinubuatkan itu Bang. Iya. Betul itu. Itu jadi pembahasan juga sama si Erben dan kawan-kawan ketika saya ada di Zoom mereka gitu loh. Katanya itu kan saya bilang kan itu kan nubuatan Yesus di akhir zaman, di akhir zaman nanti ada yang muncul kan. Nabi-nabi palsu yang mengajarkan seperti itu. Iya kan? Benar Bang, benar. Sekarang gini, konteksnya gini, kita kembali lagi. Saya tidak akan beralih kepada tema yang menurut saya tadi udah dengan ketika Pak Kang Juma dengan Pak Agung Nugroho udah jauh gitu kan, udah jauh lari dari topik. Iya betul. Tadinya kan kita membahas tentang teroris gitu ya. Pendeta Agung mengatakan di mana ada datanya Yesus itu beli pedang. Ini makanya saya, waduh, kok bisa ya?
sampai nggak paham gitu. Bagaimana kemudian di dalam kitabnya diterangkan Lukas 22 itu Yesus memerintahkan muridnya jual pundi-pundi jubahnya untuk beli pedang. Lalu ia berkata kepada mereka, ketika aku mengutus kamu dengan tiada membawa pundi-pundi bekal dan kasut, adakah kamu kekurangan apa-apa? Jawab mereka, sesuatu pun tidak. Katanya kepada mereka, tapi sekarang ini siapa yang mempunyai pundi-pundi, hendaklah ia membawanya, demikian juga yang mempunyai bekal. Dan siapa yang tidak mempunyainya, hendaklah ia menjual jubahnya dan membeli pedang. Ini betul-betul beli pedang loh. Sampai dia memotong kupingnya kan, orang tentara waktu itu. Tapi dianggap itu tidak ada. Ya, kalau seandainya Yesus itu, kalau seandainya gini nih, Yesus itu tidak menghalalkan kekerasan pada saat tentara Romawi ditebas kupingnya. Harusnya dari awal Yesus jangan gitu kan, jangan sudah terpotong langsung ngomong, langsung dicegah. Sudah terpotong kok telinganya, ya kan? Kalau seandainya Yesus itu mengajarkan untuk tidak melakukan hal kekerasan, harusnya dari awal jangan gitu kan. Ini udah terpotong, udah ditebas baru ngomong. Ya kan? Iya, masalahnya gini Bang, antara masa pengajaran misi kenabian Yesus kepada Bani Israel itu kan cuma 3 tahun Bang. Bagaimana sekiranya beliau itu mendapatkan pengikut banyak sampai ribuan gitu. Iya kan? 3 tahun hanya mendapatkan pengikut sedikit. Karena pada masa itu ya dia diutus kepada bangsa Tegar Tengko. Musa aja ditolak kok, apalagi Yesus. Bersyukur ada umat Islam yang kembali mengembalikan kemuliaan beliau sebagai nabi, sebagai utusan. Kalau di Kristen sih ya saya katakan Yesus ini bonyok dibuatnya. Karena harus mati terkutuk, kemudian diembel-embeli penyelamat. Makanya Yesus mengatakan, percuma mereka memuji aku dengan mulutnya, pekerjaan manusia yang ia lakukan. Gitu. Ya, ending terakhirnya begini, Kang Dima, mohon maaf saya potong. Ending terakhirnya begini. Nah, kita Islam itu kan bersikukuh bahwa Islam ini tidak setuju dengan hal penyaliban, dengan penganiayaan. Itu jelas-jelas kelakuan teroris seperti itu. Nah, kalau kita bandingkan kepada mereka itu kekeh bahwa Yesus itu harus mati. Berarti di sini siapa yang jadi teroris? Siapa iya kan? Islam itu semua umat Islam seluruh dunia yakin tidak setuju dengan adanya penghinaan, pembunuhan hal seperti itu. Karena itu sebagai kelakuan barbar kan. Nah, sedangkan di Kristen sukacita dengan terbunuhnya Yesus. Bukannya sedih atau apapun, malah sukacita. Karena merasa diembel-embeli, kata Paulus, bahwa dengan pengampunan, dengan penebusan dosa. Iya. Sedangkan nah kalau Bang Adey, sekiranya teman-teman Kristen ini hidup pada masa Yesus, menurut Bang Adey, mereka berkongko-kongko dengan Yesus untuk menghindari penyaliban, atau Kristen ini berkongko dengan tentara-tentara Romawi untuk menangkap dan membunuh Yesus? Menurut Abang gimana? Ya menurut saya sih jelas-jelas karena konteks realitasnya yang ada, mereka sukacita dengan terbunuhnya Yesus, ya sama aja, mereka tidak beda dengan Yudas yang dengan Yudas yang mengkhianati Yesus, dan tentara Romawi dan orang-orang Yahudi yang ingin melenyapkan Yesus. Dan ending terakhir ya iblis yang sejak awal Yesus ingin menyingkirkan Yesus. Ketika Yesus dicobai oleh iblis, diangkat ke bait hubungan Allah supaya untuk menjatuhkan diri. Itu apalagi kalau bukan untuk menyuruh Yesus untuk membunuh diri, kan begitu? Iya, ya? Berarti sama aja ya, Bang. Iya, sama aja. Semakin cepat semakin bagus berarti ya. Semakin cepat terbunuh, semakin cepat terbunuh, semakin bagus. Iya. Berarti Yudas kan musuh Yesus, ya kan? Tentara-tentara Romawi kan musuh Yesus. Nah, Kristen ini berdiri di belakang Yudas dan juga tentara Romawi. Berarti Kristen ini musuh Yesus juga, kan gitu ya?
Betul. Nah, kemudian terkait pengakuan Yesus sendiri di dalam Lukas 22 itu tadi. Sebab aku berkata kepada kamu bahwa nas kitab suci ini harus tergenapi padaku. Yaitu, ia akan terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Berarti ia di sini adalah aku. Aku terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Sebab apa yang tertulis tentang aku sedang digenapi. Jadi Yesus pada masa itu memang mengkategorikan dirinya sebagai pemberontak. Nah, menurut Bang Adei, di dalam pemerintahan yang sah ada pemberontak, itu teror atau bukan, Bang? Teror. Ini pengakuan Yesus lah ya, jangan dibilang saya fitnah ya. Lukas 22, di mana Yesus memerintahkan muridnya membeli 2 pedang. Ketika Yesus mengatakan, kata mereka, Tuhan ini 2 pedang. Jawab Yesus, itu sudah cukup. Nah, di situ di Lukas 22, Yesus menerangkan bahwa sudah dinubuatkan di dalam kitab suci, ya, yang akan digenapi oleh aku bahwa ia akan terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Sebab apa yang tertulis tentang aku sedang digenapi. Jadi, apa yang dilakukan oleh Yesus sebagai pemberontak itu adalah penggenapan daripada yang tertulis. Nah, sekarang pertanyaannya itu tertulis di mana? Bahwa Yesus harus menjadi pemberontak gitu. Iya. Jadi saya ingat dengan percakapan di dulu sekali itu saya paling sampai hari ini saya paling ingat ketika percakapan Kang Juma dengan siapa ketika membahas tentang masalah Yesus itu jangan sampai terantuk batu gitu kan. Konteksnya kan di situ. Itu saya masih ingat di Kang Juma. Di situ Otan itu babak belur di situ. Karena apa? Di situ kan sudah jelas-jelas dinubuatkan bahwa Yesus itu tidak akan mati, tidak akan terbunuh. Iya. Masa sekarang Tuhan harus mati? Berarti tidak konsisten kan? Tuhan Allah Israel itu tidak konsisten. Nah, yang nomor 2, ketika selalu mereka membawakan nubuatan para nabi. Ketika ada nubuatan para nabi bahwa Yesus itu harus mati terbunuh untuk penebusan dosa, berarti hukum Taurat Musa, 10 hukum Taurat Musa, kasihilah Tuhan Allahmu, hapus saja. Karena ketika para nabi menubuatkan Yesus harus mati, sudah bertentangan dengan hukum Taurat itu sendiri yang kasihilah Tuhan Allahmu dan jangan membunuh. Kan seperti itu. Nah, disinilah gitu kan konteks kita berpikir kalau dibandingkan sangat berbanding terbalik antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Karena dicocokologi gitu loh, dipaksakan. Nubuatan itu harus masuk kepada Yesus. Itu dipaksakan, itu ada pemaksaan kehendak di situ padahal konteksnya lain. Nubuatan itu lain gitu loh. Itu yang saya baca nih, bener nggak nih nubuatan? Karena ada stereotip kan bahwa Yesus itu disalib karena nubuatan para nabi. Saya loncat langsung ke perjanjian lama, cari saya. Nggak ada konteksnya. Itu nubuatan untuk Yesus ya. Itu selain menyambung-nyambungkan. Salah satu contoh kemarin Kang Juma ketika berbicara dengan praktisi Kristen di Zoom ya, yang mengatakan bahwa kulit binatang itu kan ya yang untuk menutupi badan Adam gitu supaya tidak telanjang kulit binatang. Berarti konteksnya di situ, berarti di situ Tuhan Bapa menyembelih Yesus kan? Kalau kita menurut akal menyembelih Yesus yang bermakhluk domba dan kulitnya dikulitin dipakaikan ke Adam. Itu kan ajaran dari mana? Itu saya bingung benar. Itu saya ketawa aja ketika terjadi diskusi seperti itu Kang Juma. Ya, silakan. Iya, jadi benar ya bahwa pemerintahan sah pada masa itu memandang Yesus ini adalah sebagai pemberontak. Ya, terbukti adanya laporan-laporan masyarakat kepada pemerintahan yang sah sampai beliau itu diadili. Nah, itu kalau kita berbicara mengenai mengkanter terkait dengan Islam disebut sebagai agama teroris. Nah, apa yang dilakukan oleh Yesus itu didukung oleh data. Lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ untuk masuk karena rumahku harus penuh. Ini pemaksaan.
Itu tidak bisa dipungkiri. Bagaimana kemudian di pemerintahan yang sah pada masa itu muncul sosok yang kemudian mengajarkan tindakan yang melawan sistem pemerintahan. Di dalam Matius 10 nomor 34, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Ini diucapkan pada masa pemerintahan sah kerajaan Romawi. Lukas 12:51, kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi, bukan. Kataku kepadamu, bukan damai melainkan pertentangan. Lukas 12:49 dan 51, aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi, bukan. Kataku padamu, bukan damai melainkan pertentangan. Lukas 19:27, akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Matius 15:30, dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sana akan terdapat ratap dan gertak gigi. Ini data-data yang ada di kitabnya teman Kristen yang kalau dijadikan sebagai dasar tuduhan yang sama terhadap teroris, Islam teroris, maka kondisi yang terjadi pada masa Kekaisaran Romawi yang menguasai tanah Yudea tempat Yesus mengajar menjadi guru, itu Yesus boleh dikatakan sebagai pelaku yang melanggar hukum pada masa itu, karena ajakan membunuh orang-orang yang menjadi seteruhnya. Sekira begitu Bang Ade, terlepas ini mau diimani ataupun tidak oleh sahabat Kristen, itu adalah hak sahabat Kristen. Kita tidak ada paksaan untuk mengatakan ini mutlak benar. Tapi data yang ada kemudian itu tadi, Yesus melakukan satu tindakan yang menurut data itu melanggar aturan main yang ada pada masa itu. Kemudian yang terjadi, data-data sebelum adanya perjanjian baru, ya, itu adalah data-data atau dalil-dalil yang memerintahkan membunuh siapapun yang menghujat nama Tuhan. Dan kemudian di dalam kitab mereka juga diterangkan begini, bahwa pergilah ke seluruh dunia. Di Markus 16 kalau nggak salah di situ diterangkan bahwa baptislah mereka yang percaya dan yang mereka tidak percaya dihukum. Ini dihukum ini maksudnya apa? Karena kalau dikatakan hukumannya itu nanti di akhirat, berarti harusnya dibaptisnya nanti di hari kebangkitan juga. Tapi faktanya yang percaya mereka baptis saat itu juga. Berarti yang tidak percaya harusnya mereka bunuh. Inilah yang menjadi dasar pijakan sehingga kita mengatakan bahwa pengganas-pengganas yang hidup di atas muka bumi ini itu dipelopori oleh mereka yang mengaku sebagai penganut ajaran kasih. Ya, kita tidak perlu terlalu jauh bagaimana sekarang yang terjadi di atas muka bumi ini. Yang ada sekarang faktanya. Mana ajaran kasih itu? Saling bunuh-bunuhan, bantah-bantaian sekarang terjadi. Ukraina, Rusia itu penganut agama apa kira-kira? Jadi itulah indahnya Islam, begitu diwahyukan oleh Allah, risalah keislaman itu mengajarkan tentang peperangan. Aturan main perang itu sudah ada di dalam Al-Quran. Kenapa peperangan diatur di dalam Al-Quran? Ya karena itu, tidak menutup kemungkinan kapanpun perang itu terjadi dan melanda siapapun yang ada di atas muka bumi ini. Karena memang Tuhan sudah mengatakan di dalam firman-Nya dalam surah Al-Baqarah, ketika ingin menciptakan manusia, malaikat sudah mengatakan itu, bahwa mereka akan hanya melakukan pertumpahan darah. Dan alhamdulillah kita umat Islam diatur tentang peperangan. Jangan bunuh ini, jangan bunuh itu, jangan lakukan ini, jangan lakukan itu. Lindungi yang ini, lindungi yang itu pada masa peperangan terjadi. Nah yang jadi masalah sekarang adalah ketika Indonesia ini menjadi negara mayoritas Kristen yang taat terhadap perintah kitabnya. Kasihi musuhmu. Ketika datang penjajah, yang saya tidak habis pikir kayak mana mereka ini. Kira-kira Bang Ade. Ya dikasih kan. Belum masuk, belum buat semua. Ada gitu ya. Jadi kalau di Islam ya menurut mereka itu adalah ajaran yang tidak baik karena ada aturan perangnya. Ketika mereka minta perlindungan, orang-orang yang menjajahmu kemudian kamu mampu mengalahkan, lalu kemudian mereka minta perlindungan, maka lindungilah. Bawalah mereka sampai kepada tempat yang damai.
jika mereka ingin hidup berdamai denganmu, berdampingan denganmu, maka lindungilah mereka. Itu perintah yang sangat luar biasa. Jangan kamu merusak tanaman, jangan kau membunuh anak-anak, jangan kau membunuh hewan, jangan kau membunuh wanita, dan seterusnya. Itu indah sekali perintah-perintah itu. Tapi dianggap sebagai sebuah tindakan-tindakan yang dipersiapkan untuk melakukan tindakan yang tidak, padahal itu adalah antisipasi akan keberadaan manusia di atas muka bumi yang cenderung terhadap kepongahan, menganggap dirinya lebih hebat daripada yang lain. Itulah ajaran yang disempurnakan. Bagaimana kemudian nabi-nabi terdahulu mengatakan masih banyak yang ingin aku ajarkan tapi kamu belum sanggup menanggungnya, tapi ketika dia datang, yaitu seorang penolong lain, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatunya. Termasuk tentang militer. Diajarkan itu di dalam nabi yang datang sebagai penyempurna semua ajaran. Nah, kalau ajaran kasih yang mau dijadikan sebagai acuan hidup, dalam arti ajaran kasih yang digaungkan oleh sahabat Kristen, memang kelihatannya bagus. Kasihi musuhmu, berdoalah mereka, dan seterusnya. Memang bagus, kedengarannya memang bagus, tapi itu tidak bisa diaplikasikan dalam kehidupan. Tidak bisa. Karena ya kita dituntut oleh Tuhan untuk menjadi makhluk sosial yang punya interaksi, yang di dalam Islam diajarkan sembahlah Allah seakan-akan engkau mati besok, dan kejarlah duniamu seakan-akan engkau hidup terus-menerus. Berarti sinkronisasi keseimbangan kehidupan antara hablum minallah dan hablum minannas itu harus berjalan dinamis. Ya, harus berjalan dinamis. Tidak seperti teman-teman, dia konsepnya seakan-akan mereka mau hidup suhud. Hidup suhud artinya meninggalkan keduniaan dan mengajarkan kasih. Nah, tapi faktanya di lapangan kan tidak demikian. Semua rangkaian hukum-hukum di dalam Taurat itu dihapuskan, dalam arti kata sudah digenapi di dalam matinya Yesus tiang salib. Tapi hanya ada satu yang masih tercecer. Ya, perpuluhan masih juga dipakai. Karena di situ ada fulusnya. Ini yang lucu. Hukum kekal berupa sunat dihilangkan. Ya. Dengan matinya Yesus di tiang salib, maka hukum Taurat itu sudah dibatalkan, digenapi katanya. Tapi digenapi artinya kan dilengkapi, dicukupkan, disempurnakan. Tapi ini malah tidak. Dikatakan digenapi tapi dihapuskan. Nah, ini saya rasa teman-teman sekalian yang pada intinya saya simpulkan, berbicara mengenai teroris, Rasulullah Muhammad SAW tidak pernah menjadi teror di masanya dia, di dalam pemerintahan yang ada di mana dia lahir, di mana dia besar, di mana dia menjalankan syariatnya, risalah kenabiannya. Dia tidak pernah menjadi pelaku teror terhadap pemerintahan sah. Tapi ketika kita berbicara mengenai Yesus yang hidup pada pemerintahan Kekaisaran Romawi, itu ternyata beliau melakukan makar berdasarkan data-data. Dia beli pedang, dia melakukan ajakan terhadap orang untuk berseteruh, semua seteruhnya untuk dibunuh. Kemudian tidak bisa menjadi pengikutnya kalau tidak membenci ibu, bapak, anak, saudara, laki-laki, saudara, perempuan, dan seterusnya. Lalu kemudian dia memproklamirkan diri agar jangan dianggap sebagai orang yang datang membawa damai, melainkan pedang dan pertentangan. Itu terekam di Matius 10 nomor 34, Lukas 12 nomor 51. Lalu kemudian yang terakhir dari saya, muncul sekelompok orang yang menubuatkan Matius 23 nomor 15 yang mengatakan 2 kali lebih jahat daripada ahli kitab, daripada ahli Torah, daripada orang Farisi. Ya, orang-orang yang ditobatkan kemudian menurut konsep Matius 25 ini itu 2 kali lebih jahat daripada orang-orang Yahudi. Alhamdulillah kita Islam bukan karena orang Yahudi datang mengajarkan kita Islam. Kita Islam karena diajarkan oleh Bani Ismail, baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sementara sahabat kita menjadi Kristen itu karena pengajaran dari ahli kitab. Itu karena pengajaran dari orang Farisi. Itu pengajaran dari orang munafik. Kenapa saya katakan munafik? Di sisi lain dia memerintahkan, bahkan dia sendiri yang menyunat Timotius, ya. Ketika menyunat Timotius, dia juga yang mengatakan jika engkau menyunatkan dirimu,
maka Yesus Kristus tidak berguna bagimu. Si Timotiusnya bingung. Kamu sunat saya kok. Sekarang kamu katakan kalau aku menyunatkan diriku, tidak berguna Yesus Kristus bagiku. Bingung saya, kata Timotius. Itu artinya bahwa apa yang tertuang di dalam pengajaran sepanjang kita berdialog, yang ada di permukaan adalah Islam membela Yesus, sementara Kristen membela ahli Torah, orang Farisi, orang munafik, yang menginginkan kemudian utusan Tuhan kepada Bani Israel menjadi Allah Bapa, Allah Theos, dan semua yang mereka anggap sebagai sembahan. Saya kira begitu dari saya, sahabat-sahabat sekalian, kepada teman-teman netizen yang ada. Terima kasih Anda telah menemani pagi hari ini bersama dengan teman-teman. Ada saudara saya Buda Angon, ada Bang Ade yang dicintai oleh Allah, ada sahabat Ucok Tebas di sini, kemudian Romeo Sera yang saya hormati, Pendeta Agung Nugroho, kemudian Salsabila Putri Ridwan juga ada, dan banyak yang saya tidak bisa sebutkan, Bang Amir Munir, ya, Andi Palu, wah guru saya juga ada, Randi Prasetyo, kemudian sahabat saya baru masuk kritisi Carol, dan siapa? Forum Dialog Lintas Agama, Don Redsur, dan semua ya saya tidak bisa sebutkan satu-satu. Pada intinya apa yang saya sajikan adalah pemahaman saya terhadap Al-Quran, terhadap kitabnya sahabat Kristen, bukan hal yang mengikat bahwa itulah yang benar. Sehingga ketika ada kekeliruan saya minta maaf, terkhusus kepada Pendeta Agung yang saya hormati. Beliau juga ada, boleh saya katakan saya banyak belajar dari beliau, cara paparan beliau dan retorika yang dia gunakan. Saya minta maaf ketika ada yang tidak sesuai dengan iman Bapak. Itulah kami Muslim mencoba untuk meluruskan, mencoba untuk kemudian menjadi pengingat. Kalau diterima alhamdulillah, tidak diterima juga astagfirullah. Itu urusan kita masing-masing di hadapan Tuhan. Saya kira begitu para sahabat-sahabat sekalian. Bang Ade kalau mau ditambahkan monggo, saya mau tutup live saya dulu. Kiranya Allah memberkati kita semua. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.